Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, dimanapun sahabat-sahabat berada, saya yakin kita hadir di sini untuk sebuah niat yang benar, niat yang ikhlas, bahwa iman itu harus dirawat, iman itu harus dipupuk, harus disiram, harus dikendalikan hamanya. Karena itu program kita diberi nama Percikan Iman. Artinya, iman itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti, rutin, istiqomah, konsisten, dirawat dengan percikan-percikan ilmu. Hari ini kita akan membahas tafsir Al-Hikmah, tafsir yang ada di tangan saya. Dan insya Allah hari ini kita akan menamatkan surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat ke-78, jumlahnya ada 40 ayat. Insya Allah hari ini akan saya selesaikan dari ayat 31 sampai dengan ayat 40. Dan untuk ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas. Sahabat percikan iman bisa tonton lagi di arsipnya. Sengaja saya arsipkan supaya siapapun, kapanpun bisa mengakses, bisa mengulang, bisa menelaah kembali materi yang sudah dibahas di forum Percikan Iman pagi ini. Di ayat ke-31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang bertakwa memperoleh kemenangan. Mafaza, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, selalu bicara tentang kesuksesan, bahagia di akhirat itu. Jadi selalu bahagia akhirat itu dikategorikan sebagai dengan kesuksesan. Ada kalimat ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang beruntung. Kalau di sini menggunakan kalimat mafaza, orang-orang yang sukses, orang-orang yang meraih kemenangan. Mengapa ahli surga itu disebut orang-orang yang meraih kemenangan? Ya karena dia masuk surga itu bukan asal, bukan ujug-ujug, tapi penuh perjuangan, penuh ikhtiar dari yang bersangkutan. Nanti akan saya tunjukkan sejumlah ayat yang berbicara mengapa seseorang itu masuk surga. Semuanya dengan perjuangan. Tidak ada yang murah gratisan, itu tidak ada. Kita lihat dulu ayatnya. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Apa? Hadaika wa a'naba. Mereka berada dalam kebun-kebun yang indah dan buah anggur. Ini salah satu gambaran kenikmatan. Kita akan senang sekali kalau berada di sebuah taman, di sebuah kebun. Di situ ada buah-buah yang ranum. Ada apel, ada anggur, ada jeruk yang betul-betul sedang berbuah. Itu sifat manusiawi. Bapak Ibu, ada yang punya tanaman di halaman rumahnya, sebut saja belimbing, sebut saja mangga, sebut saja jambu. Seneng nggak sih kalau tanaman yang ada di depan Anda itu berbuah? Udah gitu buahnya banyak sekali. Seneng nggak? Nah ini gambaran bahwa manusia itu senang. Gitu. Jadi ini bicara bukan urusan
buah anggur. Ya. Tapi ini bicara tentang kebiasaan manusia. Kalau dia punya tanaman berbuah dan memang menghasilkan buah, senengnya luar biasa. Ada orang yang sampai buahnya itu tiap pagi diliatin, ya. Padahal sebenarnya orang itu bisa beli gitu. Dia punya pohon belimbing, ternyata berbuah. Dia lihat, dia tatap, dia usap, ya, dia lindungi. Padahal orang itu kalau beli bisa, bahkan mungkin lebih bagus dari buah yang ada di pohonnya. Tapi sahabat-sahabat, beda kebahagiaannya. Ada orang yang ketemu saya, Pak Aam, ini saya kasih alpukat. Ini saya langsung yang metik, Pak Aam. Di depan rumah saya ada alpukat berbuah. Pertama kali berbuah, saya akan hadiahkan ke Pak Aam. Saya bukan melihat buah alpukatnya. Karena alpukat saya bisa beli. Tapi betapa orang itu sangat bahagia dengan buah alpukatnya yang baru berbuah dan dia sengaja itu hadiahkan ke saya. Nah, jadi yang saya lihat bukan buah alpukatnya. Dan alpukat yang kayak gitu bisa saya beli. Tapi yang mahal adalah yang tidak bisa saya beli. Bagaimana orang itu menunggu buahnya itu dari mulai pucuk terus besar, makin besar. Begitu sudah waktunya dipetik, dia petik. Dan dia hadiahkan ke saya. Menunjukkan, nah, yang mahal itu bukan buahnya, tapi kebahagiaannya. Ya, sering kan teman-teman dapat hadiah buah-buahan dari teman-teman yang mengatakan, ini mah dari pohon yang ada di depan rumah aku. Ini nih rambutannya. Ya, sengaja dia kasih ke kita, itu pasti bentuk sayang. Ya, bentuk sayang. Di depan rumah ibu saya ada mangga. Ada pohon mangga, ya. Itu sengaja gitu. Ya, kun, iya mah keur AA, maksudnya keur saya, ya kan gitu. Ketika adik-adik saya ke situ, awas itu mah jangan. Ulah cenah. Ulah, eta mah keur AA. Berarti itu kan kasih sayang ibu saya pada saya. Saya bisa beli mangga yang lebih bagus dari itu. Tapi ada yang tidak bisa saya beli. Yaitu apa? Kecintaan ibu saya terhadap saya. Sampai mangga, beberapa buah mangga yang ada di depan rumah itu betul-betul ditunggu, ya, sampai saya datang. Atau bahkan sengaja, teman-teman sekalian, kebayang nggak? Dari Ciamis itu dikirimkan ke Bandung. Setelah pada berbuah, ya, nah langsung dikirimkan. Padahal, coba, bisa kan kita beli? Bisa yang lebih bagus. Tapi sekali lagi, inilah rasa kebahagiaan, kepuasan. Nah, makanya kalau di ayat tentang surga itu ada cerita tentang buah, ya, buah-buahan gitu. Karena apa namanya itu, fitrah manusia itu dia seneng gitu, ya, seneng kalau tanamannya berbuah, lalu dia cicipi buah itu. Saya ketemu temen juga, Kang, you tomat yuk. Tomat itu, jadi dia cerita tomat itu dia tanam, ya, dari biji, terus tumbuh besar, berbuah, dan dia sengaja berikan buah itu sama saya sebagai bentuk cinta dia. Begitu. Kang, ya buah mah saya yang nanam loh, Kang. Gitu ke saya teh. Tomat, teman-teman sekalian. Tomatnya istimewa? Nggak, tomat saja biasa. Tapi yang istimewanya adalah rasa, perasaan. Saya menganggap bahwa tomat ini diberikan sebagai bentuk kasih sayang. Dan dia bilang bahwa tomat itu ditanam langsung oleh dia. Dirawat sampai berbuah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, pelajaran apa sih yang berharga dari sini? Bahwa manusia itu akan bahagia, akan senang memanen hasil kerja kerasnya. Ya, memanen hasil kerja kerasnya.
Manusia itu senang sekali. Makanya semua guru senang muridnya itu sukses. Sekalipun kan itu bukan anak kandungnya. Saya senang sekali kalau ada murid saya yang pintar, sukses, ya, berhasil. Saya senang sekali. Padahal itu anak orang lain. Kenapa? Sebab saya salah satu yang ikut merawat, mendidik, memberikan pengajaran pada anak itu. Padahal yang mengajari anak itu banyak sekali, bukan hanya saya. Guru-guru lain juga mengajari. Tapi kami semua gurunya merasa bangga, bahagia. Padahal itu bukan anak kami, bukan anak kandung kami. Tapi kami sebagai guru senang kalau muridnya itu berhasil. Kenapa coba? Itulah fitrah manusia. Manusia itu senang kalau apa yang ditanamnya itu berbuah. Kalau apa yang ditanamnya itu ternyata menghasilkan buah yang bagus. Itu sunnatullahnya manusia. Nah, makanya di ayat Anda bisa lihat di dalam Al-Quran itu kalau bicara surga selalu bicara tentang taman, bicara tentang buah-buahan. Itu bukan ngomongin taman dan buah-buahan semata. Itu bicara tentang fitrah manusia. Manusia itu senang memetik buah hasil yang dia tanam. Apa yang dia tanam kemudian berbuah dan dia memetiknya. Amal soleh itu seperti kita menanam. Iman itu, saudara-saudara sekalian, seperti pohon. Lalu kita rawat. Dengan percikan iman kita rawat. Tiap pagi. Tiap pagi. Mungkin ada materi saya yang pernah Anda dengar, diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Biarin, tidak apa-apa. Terus. Ya. Nah, nanti suatu saat kita akan memanen apa yang kita tanam hari ini. Tiap pagi, ya. Ada yang mulai belum nikah, sampai sekarang anaknya sudah remaja, dia ikutin percikan iman itu. Banyak yang ketemu saya, Ustadz, dari mulai saya gadis, Ustadz, dari mulai saya SMA, sekarang saya masih suka dengerin. Anak saya sekarang udah SMA. Nah, kebayang nggak teman-teman sekalian? Ya, dari mulai dia SMA, sekarang anaknya udah SMA. Gimana tuh? Karena memang, alhamdulillah saya di Radio OS sudah 30 tahun, bayangkan. Ya nggak? Sudah lama sekali teman-teman yang mendengar di Radio OS. Kemudian masuk ke radio streaming. Mulai ada, ada internet. Masuk ke Instagram. Masuk ke YouTube. Nah, ya boleh jadi yang di YouTube, yang di Instagram itu baru 2-3 tahun ya. Tapi yang di radio itu sudah ada yang puluhan tahun. Ngapain Anda melakukan itu? Ngapain saya melakukan itu? Kita menanam, merawat iman. Semoga di suatu saat nanti kita memanen. Yaitu apa? Panennya itu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Mereka berada di kebun-kebun yang berbuah anggur. Wa kawaiba atsroba. Dan mereka diberi pasangan-pasangan yang sebaya. Kawaiba atsroba. Pasangan yang sebaya. Ada seorang nenek dicandai oleh Rasul, tapi canda yang benar. Ya. Kata Nabi, Nek, dah di surga mah nggak ada nenek-nenek atuh. Si nenek itu nangis. Jadi gimana ya Rasulullah, apakah saya tidak akan masuk surga? Ya. Kata Nabi, nenek dengan kuasa Allah nanti akan dikembalikan di usia terbaik. Atroba. Nenek akan menjadi pasangan yang sebaya dengan suami nenek. Jadi kalau sekarang sudah pada tua dan akhirnya mereka meninggal, bertemu di surga mah muda lagi. Kok bisa? Apapun dengan kuasa Allah itu bisa. Kun fayakun. Apapun yang terjadi,
Kalau Allah menghendaki, maka akan terjadilah. Nah, di ayat ini dikatakan pasangan-pasangan yang sebaya. Kalau sama-sama soleh. Karena di dalam surat Ar-Ra'd dikatakan bahwa kita ini bisa berkumpul lagi. Bisa berkumpul dengan keluarga kita, kakek, nenek, ayah, ibu kita, nenek moyang kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita. Bisa kalau sama-sama soleh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman solaha min abaihim, juga orang-orang soleh. Nah, jadi kapan bertemu dengan pasangan hidup kita dan akhirnya kemudian kita jadi sebaya? Waman solaha min abaihim, orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, pasangan. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, lalu malaikat menyambut ahli surga dari semua pintu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian masuk surga karena saat di dunia kalian tahan uji, kalian bersabar dengan segala ujian yang kalian dapatkan, yang kalian hadapi. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd, bahwa surga itu diberikan karena perjuangan. Makanya di ayat ini ada kalimat innalil muttaqina mafaza. Sungguh bagi orang takwa itu ada kemenangan. Kemenangan, yang namanya menang kan hasil perjuangan. Juara itu didapat dari kompetisi, ya. Nah, jadi kalimat kemenangan itu ada isyarat perjuangan di sana. Di dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah berfirman bahwa kita bisa bertemu dengan keturunan kita, dengan pasangan hidup kita, dengan nenek moyang kita. Dan kalau saya bertemu nenek, kakek di surga nanti, mereka juga sebaya, nggak akan nenek-nenek gitu. Ya kan? Gitu. Jadi indah sekali. Kalau Bapak Ibu di surga, amin ya. Amin. Anda di surga bertemu dengan uyut. Nah, bukan berarti uyut teh aki-aki nini-nini yang sudah lemot ya, yang sudah lemah. Enggak. Atroba. Mereka itu sebaya gitu. Ya. Wa ka'san dihaqa. Ya. Dan di sana mereka akan mendapatkan gelas-gelas indah yang penuh minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga itu tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada perkataan dusta. Teman-teman sekalian, sahabat tercinta, kalau kita berjuang untuk tidak berdusta, sebenarnya kita sudah melatih diri untuk berada di surga. Karena di surga mah tidak ada ucapan sia-sia, tidak ada perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai pemberian yang banyak dari Tuhan. Jadi ternyata ahli surga mah tidak akan mendengar fitnah, nggak akan mendengar gosip, karena di sana tidak ada orang yang senang menggosip dan memfitnah. Ya. Nah, makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka tanda-tanda surga itu terasa. Apa? Gak ada gosip, gak ada fitnah, yang kita bicarakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang solih, itu paling tidak gambaran-gambaran isyarat-isyarat surga itu sudah terasa sekali. Bagaimana isyarat-isyarat surga itu terasa? Yaitu la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu pendengaran, tidak akan mendengar
percakapan sia-sia maupun perkataan dusta. Tidak akan pernah mendengar itu di dalam surga. Perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan gosip, perkataan fitnah, perkataan dengki itu nggak akan ada. Nah, kenapa kita harus berusaha mencari teman-teman yang soleh? Kenapa coba? Karena dengan teman-teman soleh lah tanda-tanda surga itu kita rasakan. Kalau kita ngumpul dengan orang soleh, nggak ada gitu gosip. Nggak ada itu fitnah. Nggak ada itu dengki. Yang ada adalah pembicaraan-pembicaraan kebaikan. Ya, makanya Nabi Ibrahim mengajari kita sebuah doa. Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan kepada saya hikmah, ilmu yang mendalam, ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuat kita lebih bijak. Wa alhiqni bis solihin. Dan dekatkan ya Allah saya dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita gaul dengan orang-orang soleh, ya, harum isyarat-isyarat surga itu sudah kita rasakan. Apa? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kamu di dalam surga itu nggak akan pernah dengar ucapan yang mengandung dosa, perkataan yang mengandung maksiat, nggak akan ada. Nah, coba teman-teman, ya, coba Anda rasakan kalau sudah kumpul dengan orang-orang soleh, ya. Nah, makanya ahli pengaosan kalau ngumpul terus masih gosip, nah belum soleh sebenarnya. Ngaji itu semua majelis taklim dihadiri, ya. Senin ke majelis taklim A, Selasa, Rabu sampai Ahad nonstop majelis taklim. Tapi mun kumpul sok ngagosip. Ngagosipkeun si A, ngagosipkeun si B, ya. Suka pamer, ya. Saling pamer. Berarti belum soleh itu lingkungan. Belum soleh. Dan lingkungan yang soleh mah la tasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kamu tidak akan mendengar hal-hal yang mengandung maksiat. Itu nggak ada. Kalaupun ada keseleo, ya, langsung saling mengingatkan. Dan tidak kemudian diperdalam, ya sudah, langsung alihkan ke hal yang lain. Coba Bapak Ibu rasakanlah dalam kehidupan. Coba rasakan. Mungkin saja Anda berada dalam lingkungan yang menurut Anda lingkungan orang-orang yang rajin ngaji, ya. Tapi kenapa ya masih suka ada gosip? Nah, berarti itu belum soleh. Jadi ngajinya itu hanya sekedar tren aja, ya. Beringkad itu, beringkad dia, kata orang Sunda. Ya, sehari teh 3 kali ke majelis taklim teh. Pagi jam 10, jam 1, jam 4. Ya kan gitu. Rutin, ya. Majelis taklim. Tapi aneh. Kalau sudah ngobrol, gosip lagi, fitnah lagi, ngomongin orang lagi, belum soleh itu lingkungan. Sebab lingkungan yang soleh itu harus menjadi miniatur dari surga. Bagaimana? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kamu nggak akan dengar percakapan sia-sia maupun percakapan yang mengandung dosa dan dusta. Nggak akan kamu. Nah gitu. Yuk, sahabat tercinta percikan iman, kita manifestasikan sifat-sifat ahli surga itu dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk membersihkan omongan kita. Selalu yang kita bicarakan itu relatif dominannya itu kebaikan. Ya. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Mereka berada di dalam surga, mendapatkan kemenangan. Mereka berada di taman-taman surga yang ranum dengan buah-buah yang indah. Lalu didekatkan kepada mereka pasangan-pasangan yang sebaya, keluarga-keluarga dihadirkan. Wa ka'san dihaqa. Mereka bisa mencicipi minuman dalam gelas-gelas yang sangat indah. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar ucapan sia-sia, dusta, gosip, fitnah. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Itu merupakan balasan yang banyak sebagai pemberian dari Tuhan atas apa yang mereka ikhtiarkan selama di dunia ini.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini berbicara tentang hari kebangkitan nanti. Tuhan yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki langit dan bumi, dan segala isi yang ada di langit dan bumi. Mereka, kita ini tidak bisa bicara dengan Tuhan, saking agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu ruh dan para malaikat bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali illa man adzinallahu rahman wa qala shawaba. Kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan ia mengatakan yang benar. Nah, ini gambaran tentang hari penghisaban. Di hari penghisaban itu semua kuasa ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kuasa ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang tidak bisa bicara. Bahkan yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Saat itu malaikat bersaf-saf, la yatakallamun, tidak ada seorang pun yang bicara, illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah, wa qala shawaba, dan pasti bicaranya itu benar. Masih ingat ayat yang sering saya kutip, al-yauma, dan itu sering dibaca oleh kita semua saat membaca surat Yasin. Al-yauma, pada hari ini, pada hari kebangkitan, pada hari penghisaban, pada hari di mana semua orang akan dihisab, akan diaudit apa yang sudah dilakukannya. Nakhtimu ala afwahihim. Mereka tidak akan bisa bicara. Sekarang ini seringkali kita melakukan pembelaan-pembelaan dengan omongan-omongan kita. Ya nggak? Coba aja seringkali kita membela diri dengan omongan. Ya, saya datang ke kampus terlambat, pasti saya bela diri. Maaf ya, saya terlambat tadi karena macet. Membela diri kan dengan lisan saya. Mahasiswa datang terlambat, maaf Pak, tadi dia punya alasan. Ya, begitu. Sahabat-sahabat tercinta, manusia itu seringkali membela diri, mencari alasan. Itu dengan lisannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahi. Kami tutup lisannya. Wa tukallimuna aydihim. Biarlah yang akan bicara adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi. Boleh jadi ketika turun ayat yang mengatakan bahwa tangan berbicara itu susah dicerna. Kan kalau sekarang ini gampang sekali. Betapa banyak kejahatan terungkap. Itu karena sidik jari yang tersisa, yang nempel di situ. Berarti kan bicara tangan kita. Tidak sedikit, tidak jarang, pihak yang berwajib bisa menemukan siapa pelaku kejahatan. Karena ada setetes darah. Karena ada sehelai rambut yang ditemukan di tempat kejadian. Dan ketahuan, ini rambut milik siapa. Ini darah milik siapa? Bicara. Tubuh kita itu bicara. Tangan kita itu bicara. Mulut ditutup, tangan bicara. Kaki semua menjadi saksi. Nah, saudara-saudaraku tercinta, berjuanglah. Biar anggota badan kita ini menjadi saksi untuk perbuatan-perbuatan baik. Ibu-ibu yang sekarang sedang menyiapkan atau kegiatan pagi, dari mulai ada yang nyuci, ada yang ngistrika, ada yang masak, ada yang bangunin anak, semua Bu, itu biarkan jadi saksi kebaikan. Ya. Jadi lelahnya kita ini biarlah jadi saksi. Bapak-bapak pergi dari pagi, pulang malam, ya, ada tekanan
pekerjaan, target-target harus diwujudkan, lelah pikiran, lelah psikis, lelah tenaga. Biarkan Pak, itu jadi saksi. Semua akan bicara bahwa Bapak memeras keringat, memeras tenaga, memeras emosi psikis, ya. Itu karena memang ingin menafkahi keluarga. Dia akan jadi saksi. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pasti kita bicaranya benar. Karena yang bicaranya bukan lisan kita, tapi tangan jadi saksi, kaki menjadi saksi. Saya seringkali mengatakan, sahabat, kalau kita melihat suatu kebaikan, supportlah. Kalau kita bisa mensupportnya dengan tenaga, dukung dengan tenaga. Bisa mendukungnya dengan finansial, dengan materi, dukung dengan materi. Nggak punya tenaga, nggak punya materi, nggak punya ilmu, masa tidak bisa menengadahkan kedua tangan untuk berdoa? Saya seringkali minta teman-teman untuk mendoakan. Doakan sahabat-sahabat. Program Amanah Wakaf Percikan Iman ini akan menjadi jariah kita bersama. Karena kalau kita cuma dengerin, terus amalan konkretnya apa? Maka saya mengajak untuk membuat program amalan konkret. Apa amalan nyatanya? Ya Amanah Wakaf Percikan Iman. Dimulai dari Masjid Peradaban. Nanti kita bangun sekolah, pesantren, ya. Dan Masjid Peradaban itu bukan satu. Selesai di Arjasari, ya kita sekarang sudah menyiapkan Masjid Peradaban kedua di Jatinangor. Konsepnya agak berbeda karena Jatinangor itu kan banyak mahasiswa, maka konsepnya lebih ke pesantren mahasiswa. Ngapain saya melakukan itu? Ngapain? Supaya kita semua punya lahan yang bisa bareng-bareng kita di situ. Biarlah ya, semua akan jadi saksi. Bagi teman-teman yang ada finansial, sok bantu. Ya, ikutan dengan mentransfer. Yang punya ilmu, sok bergabung untuk memberikan kontribusi ilmu. Pak Aam, saya mah bisanya cuma doa. Jangan bilang cuma doa. Jangan-jangan doa Anda lah yang membuat arasy itu bergetar dan kemudian Allah menggerakkan hati orang-orang yang punya kekayaan untuk berkontribusi. Jadi semua orang harus berkontribusi minimal dengan mengangkat kedua tangannya berdoa. Kenapa? Karena nggak ada yang sia-sia. Itu jadi saksi. Tangan, kaki itu jadi saksi. Dzalikal yaumul haq. Apa yang tadi diceritakan itu pasti terjadi. Yang diceritakan tadi, ayat-ayat yang tadi saya bacakan, bukan sekedar kata anak sekarang, bukan hanya cuap-cuap, bukan hanya ngomong. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat Percikan Iman, mari kita sama-sama melalui forum Percikan Iman itu menempuh jalan yang sama. Apa? Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Kenapa ada kata kembali? Karena boleh jadi dalam perjalanan hidup kita ada khilaf. Ya, harusnya kita lurus, ini belok. Nah, kembalilah. Makanya aslinya manusia itu kan soleh. Ya. Jadi aslinya manusia itu baik, teman-teman sekalian. Aslinya manusia itu cinta kepada kebenaran. Itu aslinya manusia. Aslinya. Ya. Nah, tapi ada saat manusia itu belok. Ada saat hatinya bengkok. Maka pada saat itulah Allah ingatkan di sini, faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Dzalikal yaumul haq. Apa yang diceritakan di ayat ini sebelumnya, ya, itulah
hari yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Ini saudara-saudaraku tercinta, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya membacakan firman ini. Dzalikal yaumul haq. Itu pasti terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kita berjuang untuk selalu kembali ke jalan yang benar. Kita sebagai manusia ada khilaf. Kita sebagai manusia ada lupa. Kita sebagai manusia ada saat diperdaya. Ya. Diperdaya oleh kehidupan dunia. Diperdaya oleh hawa nafsu kita. Ada saat begitu. Maka tugas kita adalah kembali. Jadi artinya apa? Manusia itu oleh Allah diciptakan dengan dua kecenderungan, baik dan buruk. Nah, saat kita berbuat baik, saat kita berbuat soleh, saat kita berbuat kedermawanan, saat kita berbuat permaafan, saat kita mengapresiasi orang, kita itu meredam dorongan buruk kita. Kita redam. Nah, tapi ada saat jiwa baik kita tuh justru terkalahkan oleh jiwa buruk kita. Ada dengki, ada pelit, ada dendam, ada marah. Berarti jiwa baik kita ditundukkan. Nah, ada saat yaqdhah, kata Imam Ghazali itu. Yaqdhah itu sadar. Oh iya, aku ini salah. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Dzalikal yaumul haq. Peringatan ini kami turunkan kepada manusia dan apa yang diceritakan itu pasti terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Dan ini akan menjadi jalan bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh kami telah memperingatkan tentang azab yang dekat. Teman-teman, jadi yang namanya peringatan itu menggunakan kalimat adzaban qariba. Azab yang dekat. Masih ingat apa yang pernah disampaikan di tafsir ini? Bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau umur kita 70, anggaplah 100 tahun aja. Berarti kan hidup kita 2 jam untuk hitungan akhirat. Kebayang nggak? Kalau kita diberi umur 70 tahun, 80 tahun, itu tidak sampai 2 jam dalam takaran akhirat. Nah, makanya Allah menyebut dunia itu singkat. Kalau dalam hitungan akhirat itu singkat banget. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh kami telah memperingatkanmu wahai manusia dengan azab yang dekat. Kalaupun umur kita diberi sampai 100 tahun, umur kita itu dalam hitungan akhirat hanya 2 jam saja. Ya nggak? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika manusia melihat apa yang diperbuat oleh dirinya. Nah, ini ayat mengatakan nanti manusia bakal melihat apapun yang telah dilakukannya, baik atau buruk. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, dia akan berteriak, alangkah baiknya seandainya aku dahulu jadi tanah, tidak dibangkitkan lagi. Nah, saudara-saudaraku tercinta, closing dari ayat ini yang benar-benar harus kita perhatikan. Apa? Bahwa hari kebangkitan, hari akhirat, itu bukan main-main. Dzalikal yaumul haq, itu pasti terjadi. Nah, orang yang tidak percaya kepada akhirat, orang yang tidak percaya bahwa setelah mati, harta itu bisa dibawa kalau kita gunakan dalam kebaikan. Anak itu bisa dibawa kalau kita mendidiknya dengan kesolehan.
Ilmu itu bisa dibawa kalau kita berusaha menebarkannya. Jadi sebenarnya harta bisa dibawa, anak bisa dibawa, ilmu bisa dibawa kalau jariah, kalau jadi jariah. Nah, itu kan butuh keyakinan bahwa setelah mati bakal ada kehidupan. Kenapa Anda berwakaf? Karena Anda yakin setelah mati ada kehidupan, benar nggak sih? Kenapa kita berjuang agar anak-anak kita soleh? Bukan sekedar prestise punya anak yang sukses, tapi kita yakin bahwa anak itu akan menjadi jariah. Ya nggak? Kenapa kita tidak pelit berbagi ilmu, berbagi pengetahuan? Kita bagikan kepada siapapun. Kenapa? Karena kita yakin ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Jadi itu butuh keyakinan apa? Keyakinan pada hari kebangkitan. Nah, orang yang tidak yakin, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan itu akan mengatakan, seandainya, alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya seandainya dahulu aku mati, ya udah jadi tanah saja, nggak usah dibangkitkan. Ya, makanya bicara tentang kebangkitan itu bicara tentang keimanan yang sangat dalam sekali, dan itu bagian dari keimanan pada masalah gaib. Sahabat percikan iman, coba Anda lihat Al-Baqarah. Pertama kali yang dibahas apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada masalah gaib. Orang takwa itu alif lam mim dzalikal kitabu dan seterusnya. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Anda lihat. Ini di Al-Baqarah itu. Pertama kali Anda buka setelah alif lam mim. Berikutnya bicara tentang takwa. Apa yang paling duluan dibahas? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang yakin kepada masalah gaib. Gaib itu apa salah satunya? Yaitu hari kebangkitan. Makanya inti dari keberagamaan adalah percaya pada persoalan gaib. Ya, bisa makhluk gaib, bisa alam gaib, bisa peristiwa gaib. Nah, ayat ini bicara tentang peristiwa gaib. Juga tentang alam gaib. Apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya saja aku setelah mati itu tidak dibangkitkan lagi. Udahlah, biarlah aku jadi tanah. Tentu aku tidak menderita. Nah, sahabat yang Allah muliakan, ending, closing dari ayat ini sungguh-sungguh luar biasa. Inna andzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari di mana semua orang akan melihat apa yang sudah dilakukan. Mau baik, mau buruk, kita akan lihat video yang merekam perbuatan kita. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita tobati? Nah, itu tidak akan muncul lagi. Jadi kalau saya berbuat dosa, lalu saya bertobat dan saya tidak mengulangi, berarti sudah ada editing, diedit, ya, videonya nggak akan muncul. Asal walam yusirru ala ma fa'alu, dosa itu tidak kita ulangi lagi. Maka dalam putaran rekaman perbuatan kita itu termasuk yang diedit. Itu yang disebut nukaffir ankum sayyiatikum. Kami hapus, ya, kami hapus perbuatan buruk kamu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kita masih punya waktu untuk bertobat. Kita masih punya waktu untuk, di ayat ini menggunakan kata apa? Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Kita masih punya waktu untuk pulang kepada petunjuk Allah, kepada jalan kebenaran. Jadi Allah sampai detik ini, kita semua diberi umur, diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, dan untuk bertobat dari dosa dan kesalahan, supaya nanti rekaman video kelakuan kita yang butut-bututnya, yang buruk-buruknya diedit, ya. Yang muncul itu kebaikan-kebaikan. Semoga Bapak Ibu sahabat percikan iman, kita bukan hanya hadir kumpul di dunia, tapi semoga kita bisa berkumpul dalam
surga Allah nanti. Alhamdulillah, surat An-Naba sejumlah 40 ayat sudah kita selesaikan di tafsir Al-Hikmah ini. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.